Polisi penyekapan dan pemeriksaan sadis mental budaya dan juga peristiwa budaya melakukan penyekapan dan penganiayaan yang lokasi langsung menggunakan perkara dan bercemburu dan berjabat izin bagi Setiawan katakan seperti berikut. Kasus tersebut menggambarkan dugaan tindak penganiayaan berat terhadap seorang perempuan yang dikabarkan mengalami penyekapan selama 3 tahun hingga ditemukan dalam kondisi fisik yang sangat memprihatinkan seperti kehilangan sebagian bibirnya dan mengalami kebutaan. Apabila informasi tersebut benar sesuai hasil penyelidikan dan putusan hukum yang berlaku, maka tindakan tersebut merupakan bentuk kekerasan yang sangat serius dan tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau HAM. Perlu ditekankan bahwa rincian kasus dan identitas pelaku masih perlu dibuktikan melalui proses hukum yang adil, sehingga setiap orang tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut saya, sebagai mahasiswa, kasus ini menunjukkan bahwa masih terdapat tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan seseorang melakukan penyekapan, penyiksaan, maupun penganiayaan terhadap orang lain hingga mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis yang berkepanjangan. Apabila benar korban disekap selama bertahun-tahun, maka korban tidak hanya kehilangan kebebasan bergerak, tetapi juga kehilangan hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak atas kesehatan, hak untuk berinteraksi dengan masyarakat, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Dampak dari tindakan tersebut tidak hanya terlihat dari luka fisik yang dialami korban, tetapi juga trauma psikologis yang kemungkinan akan berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, kasus seperti ini seharusnya menjadi perhatian bersama karena mencerminkan masih adanya tindakan yang mengabaikan nilai kemanusiaan dan hak-hak dasar setiap individu. Apabila dikaitkan dengan ketentuan mengenai hak asasi manusia di Indonesia, kasus ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pribadi, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non-derogable right. Selain itu, pasal 9 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, serta meningkatkan taraf kehidupannya. Selanjutnya, pasal 33 ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Jika dugaan dalam kasus ini terbukti benar, maka tindakan penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap korban telah melanggar berbagai hak fundamental tersebut karena korban diperlakukan secara tidak adil dan manusiawi dan kehilangan hak-haknya sebagai seorang manusia. Kasus ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 28G ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, serta pasal 28I ayat 1 yang menegaskan bahwa hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dengan demikian, apabila seseorang secara sengaja melakukan penyekapan disertai kekerasan fisik maupun psikis terhadap orang lain, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga bertentangan dengan konstitusi negara yang menjamin perlindungan hak asasi setiap warga negara. Selain merupakan pelanggaran HAM, perbuatan tersebut juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, seperti penganiayaan berat, penyekapan, atau perampasan kemerdekaan seseorang. Bahkan dapat dikenakan pasal lain apabila ditemukan unsur
nyiksaan, atau tindakan yang menyebabkan cacat permanen. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, objektif, dan transparan agar seluruh fakta dapat terungkap serta pelaku yang terbukti bersalah memperoleh hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai penutup, kelompok kami berpendapat bahwa kasus ini menjadi pengingat bahwa perlindungan hak asasi manusia harus diwujudkan tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Apabila terdapat indikasi kekerasan, penyikapan, atau perlakuan tidak manusiawi, masyarakat seharusnya tidak membiarkannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang agar korban dapat memperoleh pertolongan sedini mungkin. Penegakan hukum yang tegas, perlindungan terhadap korban, serta pemberian sanksi yang adil kepada pelaku merupakan langkah penting untuk mewujudkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa yang akan mendatang.